Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Halimatus Syadiah dari kelas 4E Akuntansi Syariah NIM 185. Nah, di sini saya ingin mengerjakan salah satu tugas mata kuliah statistika saya, yaitu menjelaskan materi mengenai uji Chi-square. Untuk penjelasannya bisa disimak ya teman-teman. Nah, langsung saja topik pertama yang akan kita bahas yaitu distribusi Chi-square. Nah, uji Chi-square sendiri adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Nah, uji Chi-square itu adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Jadi ada dua uji Chi-square. Yang pertama, uji kecocokan atau goodness of fit. Yang kedua yaitu uji tabel kontingensi atau contingency table test. Nah, contingency table test itu uji hubungan antara dua variabel independen dengan skala nominal. Nah, jadi distribusi Chi-square itu merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Rumusnya yaitu Px sama dengan Cx kuadrat dipangkatkan dengan df dibagi 2 di min 1 dikali dengan E pangkat min X. Kemudian untuk sifat penting dari distribusi Chi-square itu sudah ada kurvanya. Kemudian ada beberapa sifat penting dari distribusi Chi-square itu sendiri. Yang pertama, tidak pernah mendapatkan nilai yang negatif. Jadi nilai yang didapatkan itu berkisar dari 0 sampai tak terhingga. Yang kedua, bentuk distribusi ini yaitu distribusi yang condong ke arah positif atau positively skewed. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ada beberapa bentuk distribusi Chi-square atau family of Chi-square distribution yang tergantung dari besarannya degree of freedom-nya. Nah, kemudian uji kecocokan distribusi atau goodness of fit, di mana uji goodness of fit itu untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Nah, uji ini itu menguji apakah terdapat perbedaan di antara frekuensi yang diobservasi atau observed frekuensi dan nilai yang diharapkan atau expected frekuensi. Nah, di sini sudah ada rumusnya dengan frekuensi yang sama, bisa dilihat ya teman-teman. Ada penjelasannya juga. Jika F0 itu jumlah frekuensi yang diobservasi, kemudian Fe yaitu jumlah frekuensi yang diharapkan. Nah, di sini juga ada contohnya di mana dealer sepeda motor Salsabila di Malang itu mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lainnya. Di sini sudah ada tabelnya dari mulai bulan Januari hingga bulan Juni. Nah, berdasarkan dari data penjualan bulanan tersebut, itu apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya. Selanjutnya membuat hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis 0 yaitu tidak ada perbedaan penjualan bulanan pada tahun 2019 atau disebut dengan distribusi uniform. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan penjualan bulanan pada tahun 2019 atau bukan distribusi uniform. Kemudian memilih tingkat signifikasi yaitu 5% dengan uji statistik Chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan itu sama. Kemudian membuat keputusan bahwa nilai X kuadrat kritis pada tingkat kepercayaan 5% dengan DF sebesar K-1 sama dengan 12-1 sama dengan 11 sebesar 19,67, di mana K yaitu jumlah kelas atau kategori. Nah, kemudian di sini ada tabel mengenai perhitungan X kuadrat hitung. Didapatkan yaitu rata-ratanya 130 dan juga X kuadrat hitungnya 24,64.615. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai X kuadrat hitung 24,64 itu lebih besar daripada X kuadrat kritisnya yang hanya 19,67.
67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kemudian penjualan sepeda motor itu tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung pada bulan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di PPT sudah ada, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya, mulai dari jumlah anak wanita, jumlah anak pria, dan juga jumlah keluarga. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan anak pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama pada tingkat kepercayaan 5%. Hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Di sini hipotesis 0-nya yaitu tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan juga anak pria. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan probabilitas kelahiran antara anak wanita dan juga anak pria. Kemudian kita memilih tingkat signifikasi yaitu 5% dengan uji statistik chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan itu sama. Kemudian membuat keputusan bahwa nilai X kuadrat kritis pada tingkat kepercayaan 5% dengan DF sebesar 4 yaitu 9,488. Nilai harapan itu dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan juga pria adalah 0,5. Di sini juga ada tabel mengenai nilai harapan kombinasi anak wanita dan juga anak pria. Bisa dilihat sendiri mulai dari kejadian X, PX, kemudian nilai harapan. Nah, di sini juga ada tabel mengenai perhitungan X kuadrat hitung. Di sini ada rumusnya, cara menghitungnya, dan juga hasilnya yaitu 9,817. Kemudian hasilnya yaitu nilai X kuadrat hitung 9,817 itu lebih besar daripada nilai X kuadrat kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0. Nah, kesimpulannya bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan juga anak pria itu tidak sama. Di sini juga sudah ada kurvanya, kurva daerah keputusan menolak atau gagal menolak hipotesis 0 ketika X kuadrat kritis itu 9,488. Nah, selanjutnya yaitu uji hubungan antar dua variabel skala nominal yaitu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu apa sih? Nah, tabel kontingensi itu yaitu tabel yang menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval atau skala nominal. Nah, uji chi-square itu digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval maupun skala nominal. Nah, di dalam uji hubungan antar dua variabel skala nominal atau tabel kontingensi itu ada prosedurnya. Yang pertama, membuat hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis 0 itu menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya itu menjelaskan bahwa ada hubungan antara variabel independen. Yang kedua, menentukan besarnya tingkat kepercayaan atau tingkat signifikasi. Yang ketiga, menentukan uji statistika chi-square. Yang keempat, yaitu membuat keputusan di mana uji chi-square kritis itu didasarkan dari tingkat kepercayaan atau tingkat signifikasi dan juga DF sebesar B-1 dikali dengan K-1, di mana B yaitu banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Kemudian chi-square itu bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di PPT sudah ada, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk contohnya, di sini ada direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. Nah, di sini diminta 1000 sampel secara acak di seluruh Indonesia. Nah, lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca dengan tingkat signifikasi 5%. Untuk tabel kontingensi hubungan antara lokasi tempat tinggal dan pelanggan dan juga berita yang dibaca itu sudah ada di PPT, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada tempat tinggal, berita politik, berita ekonomi, dan juga berita lain-lain. Kita
menyusun prosedurnya, di mana yang pertama membuat hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif, di mana hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan juga berita yang dibaca pertama kali. Kemudian hipotesis alternatifnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan juga berita yang dibaca. Kedua, menentukan besarnya tingkat signifikasi, tadi sudah ada yaitu 5%, kemudian menunjukkan uji statistika chi-square. Selanjutnya membuat keputusan bahwa nilai X kuadrat kritis itu dengan tingkat kepercayaan 5% menunjukkan hasil sebesar 9,4377. Untuk X kuadrat hitungnya itu sudah ada tabelnya mengenai perhitungan X kuadrat hitung, mulai dari tempat tinggal, berita politik, berita ekonomi, berita lain-lain, dan juga jumlah total. Kemudian didapatkan hasil bahwa X kuadrat hitung yaitu sebesar 16,4372. Kesimpulannya hasilnya yaitu X kuadrat hitung itu lebih besar daripada X kuadrat kritis, sehingga tidak menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan juga berita yang dibaca pertama kali. Demikian penjelasan materi mengenai uji chi-square dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.